Selamat pagi semuanya. Silakan kita sapa-sapa dulu nih sebelum kita mulai kelas kita. Pagi Roni, Mawa, Aya, Berkat, Leo, Selamat pagi, Dika, Naomi. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat Ya. pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bu akan share screen dulu PPT-nya. Apakah sudah terlihat PPT-nya di tempat kalian? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, mari kita di mute dulu ya anak-anak semuanya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau yang pimpin dan tolong setiap kami sehingga kami bisa belajar dengan baik hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, di pagi yang cerah ini kita mau belajar. Kita mau ngapain aja ya? Nah, jadi agenda buat hari ini adalah yang pertama, Ibu akan mengingatkan mengenai rules and procedure kelas online kita. Yang kedua, kita akan review materi pelajaran yang minggu lalu. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, sesi materi, dan juga kita akan melakukan diskusi kelompok masing-masing. Nah, yang pertama, rules and procedure. Kembali Ibu mengingatkan, kita sebagai satu komunitas kelas harus saling menghargai satu sama lain dengan cara tidak makan dan minum saat kelas online. Kecuali air putih ya, air putih boleh. Kemudian silahkan mute mikrofonnya supaya teman-teman yang lain tidak merasa bising. Kemudian silahkan aktifkan kamera kalian jika sinyal memungkinkan dan gunakan fitur raise hand jika kalian ingin bertanya ataupun izin. Oke, selanjutnya kita akan review. Nah, Ibu mau tanya nih sama Mawa. Mawa silahkan buka mikrofonnya. Apa Mawa yang kalian pelajari minggu lalu? Ya, Bu. Jadi seingat saya yang dipelajari minggu lalu itu tentang topik kelangkaan sama jenis-jenis dan faktor kelangkaan, Bu. Seingat saya. Oke, good Mawa. Terima kasih sudah mengingat pembelajaran minggu lalu. Yang selanjutnya, nah kita kemarin belajar tentang ini ya, beberapa kasus kelangkaan yang ada di Indonesia. Kemudian, Dika silahkan buka mikrofonnya. Baik, Bu. Nah, Dika, Ibu mau tanya, mengapa sih dapat terjadi kelangkaan di suatu daerah? Karena keserakahan manusia, Bu. Oke, terima kasih Dika. Ya, Iya, Bu. faktor-faktor kelangkaan yang terjadi seperti yang disebutkan Dika, yang pertama adalah keserakahan manusia yang terlalu banyak kebutuhannya, kemudian tanpa menyadari sumber daya yang ada itu terbatas. Kemudian faktor kelangkaan yang lain ada letak geografis, misalnya di Afrika. Kita kemarin belajar di Afrika itu kekurangan air, karena apa? Memang letak geografisnya di Afrika itu memang banyak gurun. Kemudian ada pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada kemampuan produksi yang terbatas. Yang terakhir ada bencana alam, seperti yang terjadi Januari lalu di Jakarta misalnya, terjadi banjir. Nah, pasti mereka membutuhkan air bersih kan, tidak mungkin mereka minum pakai air banjir itu. Nah, silahkan untuk Roni, buka mikrofonnya dulu Ron. Sebutkan kelangkaan yang ada di sekitarmu saat ini, sedang terjadi kelangkaan apa ini Ron? Sekarang kelangkaan lapangan kerja, Bu. Sekarang orang susah cari kerja. Lapangan kerja Bu. mulai langka. Terima kasih Roni. Nah, setelah kita mendengarkan kelangkaan-kelangkaan yang ada di sekitar kita, lalu apa yang akan kita lakukan? Goals hari ini adalah tujuan pembelajarannya, kalian mampu menganalisis masalah ekonomi yang terjadi. Kemudian kalian dapat memutuskan biaya peluang secara sederhana dan merancang ide kreatif dan inovatif bersama kelompok kalian dengan bertanggung jawab. Untuk menjawab dan menyelesaikan kasus kelangkaan itu, kita bisa menggunakan materi masalah ekonomi ini. Apa sih masalah ekonomi ini sebenarnya? Di masalah ekonomi ini adalah terjadinya kesenjangan atau ketidakseimbangan antara kebutuhan yang semakin beragam dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi kenapa? Bagaimana kita bisa mengatasi kelangkaan itu?
ada 3 pertanyaan yang dapat membantu kita untuk menjawab masalah kelangkaan tersebut. Yang pertama ada what, how, dan for whom. Apa sih pertanyaan ini? Terus kita jawabnya gimana? Nah, Ibu akan jelaskan juga. Yang pertama, pertanyaan what. Pertanyaan what ini adalah barang apa yang akan kalian produksi. Bisa barang, bisa jasa ya di sini. Kemudian untuk pertanyaan how, bagaimana? Bagaimana kita memproduksi barang atau jasa tersebut? Caranya gimana? Teknisnya gimana? Prosedurnya gimana? Terus siapa aja yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa tersebut? Seperti itu ya. What sudah, how sudah. Kemudian for whom? Untuk siapa barang-barang yang sudah kita produksi tadi? Untuk siapa jasa-jasanya? Kita mau berikan ke siapa? Untuk remaja kah? Untuk orang tua? Atau untuk seluruh masyarakat di daerah tersebut? Kita harus pikirkan itu. Nah, kita mau coba latihan nih. Saya mau sekalian siapkan 1 lembar kertas. Kalian tulis barang atau jasa apa yang akan kalian produksi untuk mengatasi masalah kelangkaan ini. Oke, sudah ya. Yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, how? Bagaimana cara memproduksi barang atau jasa yang kalian ingin produksi tadi? Silahkan ditulis juga. Sekarang silahkan jawab pertanyaan yang ketiga. For whom? Kalian memproduksi barang dan jasa itu untuk siapa? Silahkan tulis juga di kertas kalian. Sudah? Oke, sekarang silahkan Naomi bacakan hasil yang ditulis di dalam kertas. Oke, jadi menurut berita ini, barang apa yang akan saya produksi? Mungkin saya akan memproduksi sama, Bu, yaitu masker dan hand sanitizer. Lalu bagaimana? Terus, lalu bagaimana caranya? Oh, saya kurang tahu, Bu. Oh, intinya kamu mau buat masker dan hand sanitizer ala kamu gitu ya, homemade gitu untuk kebutuhan keluarga kamu. Iya, betul Bu. Jadi untuk rumah tangga seperti itu Bu. Oke, anak-anak good. muda. Berarti targetnya tadi anak-anak muda ya. Oke, good Ya, Naomi. betul Bu. Oke, terima kasih ya Nom. Sama-sama Bu. Selanjutnya, untuk menentukan barang apa yang akan kita produksi dan bagaimana, terus untuk siapa, kita pasti diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Biaya peluang ini apa? Biaya peluang adalah keputusan seseorang mengenai biaya yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang lain. Cara gampangnya seperti ini. Kalian tadi, misalnya Naomi, bingung antara mau produksi maskernya atau hand sanitizer. Karena biaya yang Naomi miliki itu terbatas. Bisanya cuma salah satu. Jadi di sini Naomi akan memilih mau masker atau hand sanitizer. Seperti itu. Nah sekarang Ibu mau tanya kepada Arya. Silahkan dibuka mikrofonnya Arya. Nah dari gambar ini silahkan kamu memilih. Jikalau dalam 1 hari ini ada 1 jam tersisa. Kamu akan gunakan untuk belajar atau menonton misalnya drama Korea sebanyak 2 episode. Saya memilih 1 jam untuk belajar, Ibu. Oke, good. Iya, terima kasih Aya. Kemudian kalau Ya, Bu. Leo, silahkan Leo buka mikrofonnya. Oke, Bu. Kalau misalnya ini, ada 1 jam tersisa dalam 1 hari kamu bakal pilih 1 jam itu untuk belajar atau menonton 2 liga sepak bola yang kamu sukai misalnya? Saya lebih memilih nonton sepak bola sih, Bu. Karena sepak bola itu kan hobi saya lah. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Leo. Nah, Leo dan Aya memilih 2 hal yang berbeda. Aya memilih belajar dan Leo memilih nonton sepak bola nih. Nah, semuanya itu memiliki hal yang harus dikorbankan. Aya
harus mengorbankan keinginannya menonton 2 episode drama Korea, dan Leo juga mengorbankan 1 jamnya untuk belajar. Di sini merupakan biaya peluang. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya kepada Berkat. Silakan Berkat, dihidupkan mikrofonnya. Jika kamu memiliki sebidang tanah seluas 1 hektar, kamu mau pakai tanah ini tuh untuk apa? Saya akan membuat perkebunan, Bu. Perkebunan cabai. Jadi nanti kalau cabainya udah menghasilkan, bisa dijual deh. Oke, good. Ya, teman-teman semuanya, Berkat memilih tanah 1 hektar ini untuk ditanami cabai. Nah, mungkin ada dari kalian yang memilih, ya saya mau bikin kos-kosan aja Bu, atau saya mau bikin mall. Ketika banyak pilihan, kalian harus memilih satu, karena biaya yang kalian miliki atau daya kalian itu terbatas, sehingga kalian harus memilih salah satunya aja. Dari pembelajaran kita tadi, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Oke, Roni, mungkin Ron. Ya Bu, jadi hari ini kami belajar yang pertama adalah tentang kelangkaan. Jadi menyambung daripada materi sebelumnya. Jadi di kelangkaan ini, adapun barang-barang yang memang terbatas dan baru masuk ke bagian bagaimana kita mengatasi kelangkaan ini dengan tiga pertanyaan, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa. Nantinya ini kita produksi untuk menutup kelangkaan tersebut. Kemudian ada bagaimana kita memilih, itu masih di bagian biaya peluang. Nah, di biaya peluang ini ada sesuatu yang kita korbankan karena ada 2 pilihan, sehingga satu pilihan akhirnya kita nggak jadi pilih karena harus memilih yang lebih prioritas yang menurut kita. Oke, Roni, terima kasih. Kita sebagai masyarakat, sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita akan menemui masalah kelangkaan di mana-mana, dapat terjadi dimanapun. Dan sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita tidak bisa dan tidak boleh untuk tinggal diam. Kita harus do something untuk lingkungan kita. Nah, sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab juga, bukan hanya kepada diri kita sendiri, untuk kesejahteraan diri kita sendiri, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan apa? Dengan kita memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Sehingga shalom atau damai sejahtera Kristus dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita juga. Oke, setelah itu, setelah pembelajaran hari ini, kita akan melakukan aktivitas dalam kelompok. Yang pertama, silahkan kalian temukan kasus kelangkaan di seluruh daerah di Indonesia ya. Di Indonesia selama tahun 2020. Ada banyak tuh. Nah, kemudian silahkan kalian berikan solusi kreatif dan inovatif kalian untuk masalah tersebut. Dengan menjawab 3 pertanyaan. What, how, dan for whom tadi ya. Setelah itu, kalian boleh rasionalkan, lembar jawabnya sudah ada, rubriknya Ibu sudah sediakan juga. Silakan kalian nanti mengerjakan bersama kelompok dengan bertanggung jawab. Jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Oke, siap semuanya? Oke, good ya. Nah, tugas ini akan dikumpulkan paling lambat 1 hari setelah tugas diberikan. Berarti besok ya, jangan lupa. Besok paling lambat jam 10 malam. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, cukup. Mawa sudah mengerti tentang tugasnya? Sudah, Bu. Paham. Good. Nah, karena tidak ada pertanyaan, maka silahkan setelah ini, setelah berdoa, kalian boleh masuk ke grup kelompok kalian masing-masing dan melaksanakan diskusi kelompoknya. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kelas hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, tugas-tugas kami selanjutnya. Kiranya kami bisa dapat melakukan segala sesuatunya itu dengan bertanggung jawab dan dengan penuh rasa syukur akan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semuanya, silahkan kalian bergabung ke grup WA masing-masing ya. Oke. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu.